Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saat ini saya membuat video lagi yang saya beri judul Kunci Keluarga Daud. Untuk itu sebagai landasan firman saya ambil di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-22. Saya akan baca mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28. Saya akan baca yang demikian bunyinya. Beginilah Tuhan Yahweh Sebaot berfirman, pergilah, datanglah kepada yang mengelola hal ini, kepada Sebna yang mengepalai istana. Apa bagianmu di sini dan siapa milikmu di sini, sehingga engkau telah memahat bagimu sendiri di sini sebuah kuburan, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat tempat kediaman bagi dirinya di batu cadas. Lihatlah, Yahweh lah yang terus-menerus melemparkan engkau, hai manusia, dan yang terus-menerus menangkap engkau. Dia membungkus kuat-kuat sebuah gulungan seperti bola di atas tanah yang kedua tepinya lebar. Di sanalah engkau akan mati, dan di sanalah kereta-kereta kemuliaanmu menjadi aib keluarga tuanmu. Dan aku akan menggiring engkau dari tempat kedudukanmu, dan akan menarik engkau dari tempat berdirimu, dan akan terjadi pada hari-hari itu bahwa aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan memakaikan dia jubahmu, dan ikat pinggangmu akan diikatkan kepadanya, dan aku akan menyerahkan kekuasaanmu ke dalam tangannya, dan dia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi keluarga Yehuda. Dan aku akan memberikan kunci keluarga Daud ke atas bahunya, maka dia membuka dan tidak ada yang akan menutupnya, dan dia akan menutup dan tidak ada yang akan membukanya. Aku akan memantapkan dia bagaikan paku yang ditancapkan pada tempat yang pasti, dan dia akan menjadi tahta kemuliaan bagi isi rumah ayahnya. Mereka akan menggantungkan ke atasnya semua kemuliaan keluarga ayahnya, anak-anak dan cucu-cucu, semua peralatan kecil dari piring pasu sampai periuk belanga. Pada hari itu, firman Yahweh Sebaot, paku yang dipakukan di tempat yang pasti akan dipindahkan dan menjadi patah dan jatuh, dan beban yang ada di atasnya akan dipotong karena Yahweh telah berfirman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, untuk menyingkapkan firman Tuhan ini, sehingga saya beri judul Kunci Keluarga Daud, kita harus tahu terlebih dahulu sejarahnya. Saya akan berhenti pada ayat yang ke-22 sebagai inti daripada judul firman Tuhan saat ini, yaitu Kunci Keluarga Daud. Di sana dikatakan, dan aku akan memberikan kunci keluarga Daud ke atas bahunya, maka dia membuka dan tidak ada yang akan menutupnya, dan dia akan menutup dan tidak ada yang akan membukanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat-ayat yang baru saja saya baca itu merupakan ayat-ayat di mana Yesayahu atau Yesaya menyingkapkan kehidupan korupsi yang terjadi di istana Raja Hizkia. Dan ini merupakan teguran Yahweh terhadap Sebna yang suka memegahkan diri dengan kedudukannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sebna pada saat itu adalah sebagai kepala istana Raja Hizkia. Tetapi karena dia sebagai kepala istana, dia merasa sombong. Melalui Nabi Yesayahu, maka Sebna ini ditegur. Kenapa? Karena Sebna ini sebagai kepala istana Raja Hizkia, ternyata dia melakukan korupsi. Ya, jadi korupsi itu bukan hanya sekarang-sekarang ini, sejak zaman dulu di dalam kitab suci juga sudah tertulis
di mana Sebna ini korupsi uang milik Raja Hizkia untuk membangun kuburan bagi dirinya di Bukit Ophel yang seharusnya membangun hanya bagi Yahweh saja. Dan saya katakan bahwa Sebna kenapa sampai ditegur oleh Bapa Yahweh melalui Nabi Yeshayahu, karena pada saat itu situasinya sedang krisis, mau perang, di mana Raja Hizkia akan menghadapi serangan Asyur. Dan kedudukan Sebna pada saat itu adalah sebagai kepala istana Raja Hizkia. Dan itu juga tertulis tadi di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-22 ayat 15. Di sana dikatakan, beginilah Tuhan Yahweh Zebaot berfirman, pergilah, datanglah kepada yang mengelola hal ini, kepada Sebna yang mengepalai istana. Jadi pada saat itu Sebna adalah kepala istana Raja Hizkia, dan karena Sebna ini hidupnya tidak benar, diberi kepercayaan justru korupsi, maka kedudukannya diganti oleh Elyakim. Nah, perlu saudara ketahui bahwa Elyakim itu artinya Elohim mendirikan, dan ini yang menggantikan adalah Elyakim bin Hilkia. Hilkia ini artinya Elohim yang meneguhkan, yang diangkat oleh Paro Neko atau Fir'aun Neko menjadi Yoyakim. Dan itu bisa kita temukan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-34 yang demikian bunyinya. Dan Paro Neko atau Fir'aun Neko mengangkat Elyakim bin Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menggantikan namanya dengan Yoyakim, dan dia membuang Yoahas dan membawanya ke Mitsraim, dan dia mati di sana. Dan ini juga ditulis lagi di dalam kitab 2 Taware. 2 Taware pasal yang ke-36 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kemudian Raja Mitsraim itu mengangkat Elyakim saudara Yoahas menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menggantikan namanya dengan Yoyakim. Dan Neko di sini yang dimaksud adalah Paro Neko atau Fir'aun Neko, menawan Yoahas saudaranya itu dan membawanya ke Mitsraim atau ke Mesir. Nah, perlu saudara ketahui bahwa Elyakim bin Hilkia yang dimaksud di sini adalah beda dengan imam besar Hilkia pada zaman Raja Yosia yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, pergilah kepada imam besar Hilkia supaya dia menghitung perak yang telah dibawa ke dalam bait Yahweh, yang para penjaga pintu telah mengumpulkannya dari pihak rakyat. Jadi yang dimaksud Hilkia di sini beda dengan Hilkia imam besar yang hidup pada zaman Raja Yosia, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Elyakim yang diperintahkan diangkat oleh Bapak Yahweh itu adalah Elyakim yang mengasihi Bapak Yahweh. Elyakim di sini disebut hambaku, sedangkan Sebna yang digantikan, kalau kita melihat nama Sebna itu sendiri artinya hanya hai orang, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Elyakim ini adalah orang yang rendah hati dan memposisikan dirinya sebagai bapa bagi Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Nah, Elyakim ini mendapatkan tanggung jawab kunci rumah Daud, yang berarti menjadi juru kunci istana dan harus memikul tanggung jawab segala kehidupan di istana. Nah, keteguhan kedudukannya yang mulia itu adalah karena Yahweh yang mengangkat, dan digambarkan sebagai gantungan atau paku yang kuat sebagai kursi kemuliaan.
Nah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Elyakim ini sebetulnya bisa dijadikan gambaran seperti Yeshua HaMasyiah yang mulia, namun dia rela turun ke bumi sebagai hamba dan bertanggung jawab terhadap Yahweh bagi jiwa-jiwa di bumi. Maka diletakkanlah di atas baunya untuk dipikulnya, yaitu satu tanggung jawab jiwa-jiwa. Nah, kalau kita melihat kunci keluarga Daud, apa aplikasinya bagi kita tentang kehidupan Elyakim ini? Yang pertama, kita ini diberi tanggung jawab untuk meluruskan firman yang sudah dijadikan sebagai pekerjaan, bukan pelayanan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Elyakim itu meluruskan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Shebna untuk menguasai istana. Apalagi pada saat itu suasana akan berperang, seharusnya Shebna ini bertanggung jawab, tetapi dia sudah melakukan pelanggaran, ya, yaitu membuat kuburan di Bukit Ovel. Nah, ini adalah sebagaimana kehidupan kita yang diberi tanggung jawab, seperti Elyakim diberi tanggung jawab, maka saudara dan saya juga diberi tanggung jawab untuk meluruskan firman yang sudah dijadikan sebagai pekerjaan, bukan pelayanan. Karena itulah maka kita melihat ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melayani, tetapi sebetulnya bukan melayani, melainkan bekerja, ya. Sehingga pelayanannya tanpa inisiatif. Saya mau melayani kalau ada tugas, kalau tidak ada tugas ya saya tidak melayani. Atau kalaupun melayani ya hanya ABS, asal Bapak senang, kira-kira begitu. Jadi bukan intinya menyenangkan hati Bapak Yahweh, tetapi menyenangkan pimpinannya. Dan ini juga merupakan gambaran agama yang mendenominasi daripada iman, sehingga mudah sekali diadu domba satu dengan yang lain. Kita melihat bahwa saat ini seringkali negara bisa kacau karena ada orang-orang yang menjadikan agama sebagai pekerjaan. Lihat saja di negara kita di Indonesia, beberapa kali Presiden Joko Widodo diganggu dengan berkedokkan agama, ya, seolah-olah apa yang mereka lakukan ini tendensinya ke agama, untuk membela agama, padahal tujuannya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri dan kelompoknya, yang artinya tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan yang diyakininya, tetapi bertanggung jawab bagi dirinya, bagi kelompoknya. Dan ini merupakan suatu pengkhianatan. Artinya apa? Apa yang seharusnya dia lakukan sesuai dengan kebenaran firman, tidak lagi mereka lakukan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kebenaran sekarang ini sudah dikalahkan dengan pembenaran, karena sudah beralih menjadi tradisi gereja. Jadi pelayanan di gereja itu sudah menjadi tradisi, sudah dari dulu seperti ini. Ya sudah, makanya banyak pendeta dalam khotbah pun tidak mengajarkan tentang teologia, hanya sebagai motivator. Yang penting kita semangat, kita terus maju, kira-kira seperti itu. Padahal kalau kita bicara tentang motivator sekuler jauh lebih hebat, karena mereka juga mengalami, sementara pendeta hanya melulu firman saja yang diajarkan tanpa melalui pengalaman dunia kehidupan sekuler. Sedangkan motivator sekuler mereka berpengalaman di bidangnya, ya. Karena itu gereja tidak ingin mereka ubah apa-apa, pokoknya sudah dari dulu seperti ini. Contohnya masalah Natal saja, misalkan tanggal 25 Desember, umat Nasrani itu sudah dipermalukan, saudara-saudara, oleh umat-umat agama lain. Karena tanggal 25 Desember itu di Israel itu musim salju. Bagaimana mungkin Yeshua lahir pada tanggal 25 Desember, artinya sedang musim salju, sedangkan pada saat itu dikatakan ada para gembala yang menggembalakan kambing domba di padang. Apa tidak kedinginan? Ini saja tidak memungkinkan, ya. Dan itu sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-10. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di dalam
kitab Yirmiyahu pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, dengarlah firman yang telah Yahweh sampaikan kepadamu, hai keluarga Israel. Beginilah Yahweh berfirman, janganlah kamu mempelajari kelakuan bangsa-bangsa, dan janganlah gentar akan tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa digentarkan olehnya. Sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, karena seseorang telah memotong dengan kapak sebatang pohon dari hutan sebagai karya pahatan tangan. Mereka menghiasinya dengan perak dan emas. Mereka menguatkannya dengan paku dan palu sehingga dia tidak goyah. Mereka seperti orang-orangan di kebun mentimun, dan mereka tidak dapat berbicara. Sungguh harus diangkat karena tidak dapat berjalan. Jangan takut kepada mereka, karena mereka tidak dapat berbuat jahat maupun berbuat baik. Ya, ini nubuatan yang sudah disampaikan melalui Nabi Yirmiyahu bahwa nanti itu ada orang-orang yang melayani hanya karena kebiasaan, walaupun sudah tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah, karena itu merupakan berhala, tetap saja dilakukan. Bahkan ayat 8 dikatakan, namun dalam satu hal mereka bodoh dan dungu, pohon itu adalah pengajaran kesia-siaan. Jadi walaupun kita tahu bahwa tidak mungkin Yeshua lahir pada tanggal 25 Desember karena secara geografis tidak memungkinkan, tapi karena sudah menjadi tradisi, bagaimana kita mau mengubah? Nanti timbul permasalahan. Bahkan ayat 10 dan 11 dikatakan, namun Yahweh adalah Elohim kebenaran, Dia adalah Elohim yang hidup dan Raja yang kekal. Karena murkanya bumi akan berguncang, dan bangsa-bangsa tidak dapat menahan amarahnya. Seperti inilah harus kamu katakan kepada mereka, sesembahan-sesembahan yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat yang sudah ditebus oleh Yeshua HaMashiach, oleh darah Yeshua yang mahal, sehingga dia harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, seharusnya saudara harus mengutamakan kebenaran. Kita tahu bahwa sudah sejak lama memang kita menyembah kepada sesembahan yang seharusnya tidak kita sembah. Katakanlah Allah Bapa. Allah Bapa itu tidak pernah ada di dalam kitab suci. Yang ada Bapa, ya. Kalau Tuhan Bapa mungkin, tapi Allah bukan merupakan sebutan atau pengganti atau sinonim dari kata Tuhan. Bukan. Sudah ada banyak sekali video-video saya tentang hal itu. Tetapi setelah kita mengenal kebenaran, apakah saudara berani mengubahnya? Saya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya kata Allah ini yang pertama berasal dari sesembahan pra-Islam, yang kedua Islam, yang ketiga Kristen Arab, yang keempat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi jika di Indonesia. Nah, Allah yang saudara sembah yang mana kategorinya? Ya, kita sudah tahu bahwa Tuhan kita yang mencipta langit dan bumi, yang disembah oleh para nabi, yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub serta Mose, David dan sebagainya, itu tidak pernah bernama Allah, itu namanya Yahweh. Dan dia yang turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan dia yang ditolak, kemudian dia kembali ke Samayim, kembali ke sorga, kemudian turun lagi Ruach HaKodesh dan bersemayam di dalam kehidupan kita, yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, yaitu Ruach HaKodesh yang berdiam di dalam kita, Elohim yang berdiam di dalam kita. Nah, setelah saudara mengetahui kebenaran ini, kenapa saudara masih ragu-ragu dan tidak berani menyampaikan kebenaran? Apakah karena tradisi gereja saudara belum mengubahnya, ataukah saudara memang menjadi hamba Elohim di sini? Ini yang terpenting, ya. Kemudian kita lebih konyol lagi, ada sinterklas sampai masuk di dalam gereja. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ada tablo gereja, di mana di sana mengetengahkan juga tentang seseorang yang badannya gemuk, sinterklas masuk di dalam gereja.
Ini hanya karena kebiasaan. Orang tidak paham bahwa Sinterklas itu sebetulnya adalah awalnya pakaian yang dibuat oleh pabrik Coca-Cola. Karena pada saat itu pabrik Coca-Cola akan bangkrut, maka sebelum bangkrut, pijakan terakhir mereka membagi-bagikan Coca-Cola kepada orang-orang yang ingin menerimanya. Dan ternyata justru sejarah membuktikan Coca-Cola booming dan bangkit kembali sampai sekarang. Oleh karena itulah, maka kalau kita sudah tahu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, karena orang lebih mengutamakan pembenaran, tugas saudara dan saya sebagai pemegang kunci keluarga Daud adalah meluruskannya. Jangan sampai kebenaran dikalahkan dengan pembenaran, karena sudah menjadi tradisi gereja. Kemudian Paskah misalkan, Paskah itu disebut sebagai hari kebangkitan karena hari kematiannya disebut Jumat Agung. Di dalam kitab suci tidak pernah ada, saudara-saudara. Karena apa? Jumat Agung itu bukan kematian dan tidak pernah ada di dalam kitab suci. Ya, kematian Yeshua itu disebut Pesak atau Paskah. Tetapi selama ini kita tahunya Paskah itu hari kebangkitannya, kan? Nah, ini satu kekeliruan dan saudara harus meluruskannya. Yang ketiga, seperti Shebna yang belum mati tetapi sudah membangun kuburan bagi dirinya sendiri. Dia korupsi duit milik istana raja yang seharusnya dia membela Raja Hizkia, tetapi justru dipergunakan untuk membangun kuburannya sendiri di Bukit Ofel. Ini sejarahnya demikian. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, ibaratnya orang melayani hanya untuk bekerja. Ya sudahlah, daripada saya menganggur di rumah, saya bekerja saja melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bekerja pun asal-asalan. Kalau saya sedang mood, ya saya bekerja. Kalau saya sedang maunya tidur, ya saya tidur. Kalau saya sedang maunya jalan-jalan, ya saya jalan-jalan. Nah, ini bukan pelayanan, saudara-saudara. Karena itu kalau di KTP ada pekerjaan pendeta, saya tidak setuju, saudara. Kenapa? Karena pendeta itu bukan pekerjaan, pelayanan. Itu merupakan panggilan, ya. Jadi jangan kita melayani hanya untuk kenyamanannya sendiri, seperti yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10. Saya akan ajak saudara untuk melihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di sana ada sebuah kisah hakim yang bernama Yair. Di situ tertulis, dan sesudah dia, Yair orang Gilead bangkit dan memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Di sini kita melihat bagaimana seseorang yang bernama Yair sebagai hakim yang memerintah 22 tahun. Apa yang dia hasilkan dari memerintah 22 tahun? Disebutkan di ayat yang keempat, dia mempunyai 30 anak laki-laki. 22 tahun memerintah, anaknya 30. Berarti istrinya lebih dari satu, karena tentu pasti ada anak perempuannya juga. Jadi dia melayani hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Yair sebagai hakim, tetapi yang ada di otaknya hanya perempuan saja, sehingga dia bisa menghasilkan 30 anak laki-laki. Selain itu, apa yang dihasilkan lagi? Yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Ya, prestis kekayaan pada saat itu adalah keledai jantan. Mungkin keledai jantan jarang dan harganya mungkin mahal. Kalau seperti sekarang, kira-kira yang menjadi prestis pelayanan, prestis kekayaan adalah seperti rumah. Ya, kalau orang rumahnya bagus, berarti dia kaya. Kira-kira orang beranggapan demikian, walaupun tidak tahu kalau itu sebetulnya hanya rumah kontrak, tetapi kelihatan mentereng karena rumahnya bagus. Atau mobilnya, kalau saudara mengendarai mobil katakanlah Mercy, itu beda dengan kalau saudara mengendarai mobil T120. Dulu waktu zaman masih di sinode lama, ketika saya ikut sidang majelis daerah atau sidang sinode, maka pendeta-pendeta yang kenal dengan saya, mereka kalau ketemu mengatakan, "Halo Pak Yakub, apa kabar? Sekarang mobilnya apa? Jemaatnya ada berapa?"
Ini semua berbicara soal materi. Karena kalau jemaatnya banyak berarti materinya banyak. Kita melayani bukan untuk menimbun kekayaan. Kalau saudara melayani yang dipikirkan materi, lebih baik saudara jangan melayani, tetapi saudara jadi pengusaha dan saudara pasti diberkati, ya. Karena pelayanan itu merupakan panggilan bagaimana kita bisa melayani dengan baik untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh tentu saja. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian dikatakan dan mereka mempunyai 30 kota. Untuk siapa 30 kota ini? Untuk ke-30 anaknya, ya. Yang sampai sekarang disebut orang sebagai kota Yair di tanah Gilead. Itu yang dihasilkan Yair di dalam pelayanan 22 tahun sebagai hakim Israel bagi orang-orang Israel, ya. Sekarang setelah itu ditulis apa? Lalu Yair mati dan dikuburkan di Kamon. Sudah selesai. Sampai di situ tidak ada lagi sejarah kehidupan Yair, saudara-saudara. Bahkan saya membaca di dalam kitab Sefer Hayasar atau kitab Orang Jujur juga tidak ada riwayatnya Yair ditulis di sana, ya. Jadi kalau saudara melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saudara melayani dengan sungguh-sungguh, tidak usah khawatir soal masalah kehidupan, Tuhan akan menolong, ya. Karena itu sekarang apa yang menjadi motivasi saudara di dalam mengasihi Tuhan? Melayani, bicara melayani bukan bicara soal menjadi pendeta, menjadi pengerja, atau menjadi pelayan-pelayan mimbar, bukan. Semua orang yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah mendapatkan tugas pelayanan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dikatakan, oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah aku ada kepadamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Jadi begitu saudara percaya Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara sudah mendapatkan tugas, misi yang besar. Apa itu? Membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Kenapa? Karena di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach. Jadi kita, saudara dan saya, ini juga diberi tanggung jawab kunci keluarga Daud menggantikan Eliakim pada akhir zaman ini, yaitu untuk meluruskan kebenaran firman dan saudara melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kitab suci katakan kalau saudara tidak mau, tidak masalah. Tuhan pun bisa memakai batu-batu untuk menginjil kok, untuk memberitakan kebenaran. Saya melihat ada banyak sekarang ini orang-orang Nasrani yang berpindah agama. Dan kalau saya memperhatikan, kemarin saya sempat nonton video streaming live, ya, di situ ada orang yang berpindah agama dari Kristen ke agama lain. Ketika ditanya apa yang menjadi sebab Anda pindah agama, karena dia melihat keteraturan di agama yang dia anut sekarang, dan ada banyak yang lain. Tetapi tidak pernah dia menyadari bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Agama apa saja baik bagi pemeluknya. Agama Islam baik bagi pemeluknya, agama Hindu baik bagi pemeluknya, agama Buddha baik bagi pemeluknya, agama Kristen baik bagi pemeluknya, bahkan aliran kepercayaan juga baik bagi pemeluknya. Yang jadi masalahnya bukan soal baik dan benar saja, tetapi adakah keselamatan yang pasti di sana. Kitab suci memberikan jaminan kepada kita bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali melalui nama Yeshua HaMashiach. Kisah 4 ayat yang ke-12. Bahkan ada banyak sekali yang mengatakan Yeshua sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa
di Samayim atau di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi ada banyak sekali dalam hal ini bukti-bukti bahwa keselamatan itu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena Yeshua itu bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Di dalam pribadi Yeshua itu ada dua sisi, sisi berwujud manusia dan sisi sebagai Tuhan. Nah, yang sering kali dibahas sekarang ini yang membuat imannya umat Nasrani goncang kan karena Yeshua hanya diungkapkan dalam wujudnya sebagai manusia. Itu pun bukan dalam wujudnya seperti manusia, tetapi sebagai manusia 100%. Ini tidak benar, saudara-saudara, ya. Oleh karena itu apa? Kitab suci mengajarkan di dalam 1 Kefa atau 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam kepemilikan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita adalah orang yang dipanggil untuk masuk di dalam jaminan kepastian keselamatan. Tetapi setelah saudara mendapatkan kepastian itu, jangan saudara berdiam saja. Karena apa? Ada kewajiban, ada tanggung jawab kunci keluarga Daud yang ditaruh di pundak kita, seperti Elyakim yang menggantikan Sebna. Maka saudara menggantikan Elyakim pada akhir zaman ini untuk memegang tanggung jawab kunci kerajaan Elohim itu. Ingat, kalau saudara berdiam diri, saudara tidak peduli terhadap orang lain, ada sanksinya. Jadi bukan hanya pokoknya saya percaya Yeshua, selesai, pasti masuk surga. Belum, saudara-saudara. Itu bagi orang yang tidak ada kesempatan untuk hidup. Misalkan sakit mau mati, baru dia mengakui Yeshua adalah Elohim, juru selamatnya, maka dia akan selamat. Tetapi bagi kita yang masih ada kesempatan, nggak bisa kita berdiam diri. Kitab Yehezkiel atau Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kalau kita melihat ada orang yang berdosa, kemudian kita berdiam diri, kita tidak peduli dengan mereka, maka apa yang terjadi? Darah mereka akan ditanggungkan kepada kita, karena kita memegang tanggung jawab kunci keluarga Daud, seperti Elyakim yang menggantikan Sebna. Sebna ini sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa, sehingga Yahweh sendiri yang menggantikan dan memberikan teguran melalui Yesayahu, sehingga Elyakim diangkat menggantikan dia. Jadi siapakah pemegang kunci keluarga Daud dalam kitab suci? Adalah Yeshua HaMashiach. Nah, kita sebagai murid-muridnya harus melakukan menjadi pewaris kunci kerajaan Daud, yaitu untuk melanjutkan tanggung jawab Yeshua HaMashiach yang sudah ditolak di atas muka bumi ini, dan dia naik ke Samayim, ke sorga, yaitu melalui saudara dan saya. Tugas kita hanya menyampaikan saja kok, saudara-saudara. Masalah mereka mau terima atau enggak bukan urusan kita. Seperti firman yang saya sampaikan pada saat ini dan saudara nonton, saya tidak memaksa. Saudara mau menerima, go ahead, saudara mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Tapi kalau saudara menolak, nggak masalah, karena itu hak saudara, ya. Tapi sebagai murid-muridnya, kita harus melakukan menjadi pewaris kunci keluarga Daud. Saya ajak saudara untuk membuka dalam ayat yang terakhir, yaitu Yohanan pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak, dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku. Jadi kalau saudara mengaku sebagai murid Yeshua, kita harus menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak itu apa? Bukan sekedar jiwa-jiwa baru yang bisa kita menangkan untuk mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Ya, sekali lagi agama tidak menyelamatkan. Dan kalau saudara memenangkan jiwa, apa yang saya sampaikan bukan untuk mengkristenkan atau kristenisasi, karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia, berfirman kepada manusia.
Ya, dan buah-buah yang selanjutnya adalah orang melihat kehidupan saudara baik. Ya, jangan ngakunya suci, pakaiannya putih-putih, tapi mulutnya penuh dengan kebencian dan kedengkian. Tuhan itu tidak bisa dibohongi dengan pakaian putih saudara. Jadi percuma juga saudara pergi ke gereja, saudara pakai pakaian putih, sehingga Tuhan disangka bisa melihat dari sorga, wah anakku hatinya putih. Tidak, saudara. Kitab suci katakan di dalam kitab Mazmur, saya akan coba untuk membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Jadi Tuhan tidak melihat pakaian putih saudara, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Saudara mau pakai pakaian putih-putih, gedobrohan sehingga orang takut melihat saudara, karena saudara menjadi orang yang paling suci di atas muka bumi ini. Itu manusia melihat saudara, tapi tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita, Tuhan yang tahu hati saudara. Isi hati saudara itu yang Tuhan tahu. Ya, jadi kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan, tanggung jawab sebagai pemegang kunci keluarga Daud, kerajaan Daud, yaitu kerajaan Elohim pada akhir zaman ini di tangan saudara, mari kita laksanakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengkristenkan. Kristen tidak menyelamatkan, Kristen tidak ada apa-apanya. Ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman sebagai renungan pada saat ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Buat firman Elohim, Bapak Yahweh Mesem Yeshua Hamashiach memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Bapak Yahweh.